dalam kami. Kau sedang melakukan perkara-perkara dahsyat dan besar dalam hidup kami. Kami mengalami Roh-Mu sedang melakukan sesuatu dalam hidup kami. Biarlah lepas pribadi daripada anak-anak-Mu di tempat ini, di gereja-Mu ini, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kepekaan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami iman yang baru, pengharapan yang baru. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Dan biarlah di tahun yang baru ini kami melakukan perkara-perkara besar demi nama-Mu. Dan kedaulatan dan kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang menurut kehendak-Mu, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam firman, berjalan dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Layakkan kami terus di hadapan-Mu, untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini. Dan terima kasih juga untuk tahun yang lalu. Tuhan berserta kami dan Kau selalu bersama kami. Terima kasih Bapa. Oh, di dalam nama Yesus berbicaralah Tuhan dan genapilah firman-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati Tuhan. Kita yang berkata dan percaya berkata amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, shalom Elohim, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan, kita beribadah kembali. Dan di tahun yang baru ini saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Dan ada pesan Tuhan buat kita di tahun yang baru ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau ingat di tahun yang lalu ya, kita kalau melihat kaleidoskop hidup kita di tahun yang lalu, kalau masih saudara ingat, Tuhan berkata di awal tahun yang baru itu supaya tahun 2025 kemarin kita banyak bersyukur, mengucapkan syukur. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami itu. Dan saya melihat ternyata itu betul terjadi dalam hidup saya dan gereja kita, serta juga dalam negara kita. Bersyukur itu ternyata betul-betul terjadi dalam setiap pergumulan kami, dalam keluarga kami. Dan saya hanya bilang, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Lalu saya melihat perjalanan gereja ini, saya juga bilang, Tuhan, saya bersyukur. Ada banyak Tuhan tambah-tambahkan hal-hal yang baru, dan saya cuma bilang bersyukur. Ketika Tuhan menampakkan kepada saya terhadap negara ini, saya bilang, Tuhan bersyukur. Karena negara ini bukannya bertambah baik, tetapi banyak sekali masalah muncul dan Tuhan berkata, betul, saya harus bersyukur. Bersyukur dan itu kita alami buat negara kita, buat bangsa kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu berjalan nggak dalam prophetic words yang disampaikan Tuhan pada tahun lalu. Nah, pada tahun ini Tuhan berkata kepada saya, di tahun 2026 ini kita harus menaruh pengharapan yang besar. Kenapa? Karena tampaknya tidak bertambah baik. Tidak bertambah baik. Kenapa harus berharap? Justru pengharapan kita itu harus semakin besar ketika segala sesuatu tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan bersyukur tahun lalu, Pak? Tetap kita akan terus bersyukur, tetapi pengharapan kita harus semakin besar. Kenapa harus semakin besar? Karena di dalam hidup kita, kita punya pengharapan yang besar itu, di depan kita itu ada Yesus, ada Tuhan. Dia yang akan mengatur semuanya kalau kita melihat kepada Dia. Kalau saudara dan saya ketika banyak masalah, banyak pergumulan, banyak persoalan, tidak melihat Yesus, tidak melihat Tuhan, saudara akan kehilangan pengharapan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, mari kita buka di kitab Ibrani 6 ayat 19 dan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita.
ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Ibrani 6 ini berbicara tentang Yesus sebagai imam besar kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika seorang imam besar telah melakukan tugasnya, dia telah mengorbankan dirinya, dia telah menjadi panutan kita, dia telah menjadi penerobos kita, maka tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain selain dia yang kita harapkan satu-satunya. Itulah sebabnya kalau kita mempunyai pengharapan yang besar, yang kita taruhkan di dalam Tuhan, maka segala sesuatunya aman. Walau keadaan di sekitar kita tidak baik-baik saja. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa negara ini para pemimpinnya akan Tuhan tampakkan kepada kita semakin hari semakin bodoh. Saya bukan mau mengejek atau menghina para pemimpin kita, tetapi ini memang harus terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sedang ingin memunculkan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa ini. Ketika kebodohan atau ketololan itu muncul, tetapi kemuliaan Tuhan menampakkan dirinya, maka terang benderanglah segala hal yang bodoh. Maka kita anak-anak Tuhan tidak mungkin untuk menjadi bodoh, karena kita mengalami sebuah pengharapan kita lakukan kepada Tuhan, dan dialah pengharapan kita satu-satunya. Maka tidak mungkin kita menjadi bodoh, karena hikmat Tuhan dia berikan kepada kita. Karena kita menyandarkan pengharapan kita pada Yesus, maka otomatis Tuhan yang menjadi kekuatan kita itu, menjadi sauh kita itu, menjadi jangkar kita itu, tidak akan mungkin membuat kita bodoh. Itu sebabnya Tuhan bilang, kita harus meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada kekayaan. Jangan kepada nama baik, kepada teman, kepada kekuasaan, kepada jabatan. Jangan. Walaupun mungkin kita punya jaringan, punya teman, punya jabatan, punya kuasa. Mungkin kita juga punya kekayaan. Jangan, kata Tuhan. Tetap taruhkan itu kepada Tuhan. Sebab jabatan bisa menipu, kekayaan bisa membohongi, teman bisa mendustai kita, jaringan bisa membuat kita gagal total. Jadi tahun ini Tuhan meminta kita punya pengharapan. Tetapi pengharapan itu harus kita taruhkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memegang masa depanku, Engkaulah yang memegang bisnisku, Engkaulah yang memegang pekerjaanku, Engkaulah yang memegang usahaku, bahkan Engkau memegang segala nafas hidupku. Ketika Tuhan bicara itu kepada saya nggak heran, karena dunia ini semakin gelap. Ketika dunia semakin gelap, maka kebodohan semakin muncul. Itu otomatis. Coba saudara mau sebut apa hari-hari ini? Apa yang nggak bodoh dalam berita-berita kita? Semuanya tampak menggelikan dan membuat kita terperanjat. Kok begitu? Hal-hal bodoh itu muncul di muka kita. Kok bisa? Makanya kita harus punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Semuanya bisa menipu. Ketika Herodes mengambil istri saudaranya, sampai Yohanes Pembaptis bilang, engkau tidak halal memiliki dia. Dan gara-gara ucapan Yohanes Pembaptis itu, Herodes memenggal kepalanya. Karena Yohanes Pembaptis melihat hal yang bodoh dilakukan oleh Herodes. Rakyat semua itu melihat itu, tetapi tidak berani berkata-kata. Tetapi Yohanes Pembaptis berani berkata-kata. Di negara ini hal-hal seperti itu muncul. Kenapa?
Karena Tuhan ingin menampakkan bahwa satu-satunya yang benar, satu-satunya yang tidak bodoh, itu hanya Tuhan. Agama-agama, apapun yang bisa kita sebut, semuanya kelihatan bodoh. Ketololan muncul, sampai kita bingung, kok bisa? Bahkan orang bukan hanya berpangkat ya, tapi bergelar profesor, terlihat bodoh. Perkataannya bodoh, perbuatannya bodoh. Ketika saya kehilangan pengharapan di tahun yang lalu, saya melihat bahwa para pemimpin kita sebenarnya tidak bisa diandalkan. Saya ingat kembali tiba-tiba Roh Kudus bilang, bersyukur. Oh iya. Jadi sepanjang tahun itu saya bersyukur. Ketika Tuhan menampakkan Yesaya 5 ayat 20. Di bulan Februari, saya semakin banyak berdoa, tetapi di balik doa saya itu tentang Yesaya 5 ayat 20, saya harus bersyukur. Nah, kalau kita tidak menjadi bagian dari rencana Tuhan, kita akan terlihat bodoh. Akan ikut-ikutan bodoh. Karena apa? Karena kita akan ikut arus. Kita akan tertipu dan kita kehilangan Tuhan yang menjadi sauh kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan Tuhan adalah di tahun 2026 ini, jangan lepaskan pengharapanmu itu di dalam Tuhan. Sauhkan dia, jadikan dia jangkar, jadikan dia panutan, pegang dia terus sampai kapanpun. Hanya Tuhan yang bisa menolong engkau. Jadi pengharapan kita tuh akan tertuju kepada dia. Kalau kita ada apa-apa, bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan aku berharap kepadamu. Maka dia akan menolong kita. Ucapan kita itu adalah pintu masuk. Roh Kudus bergerak. Karena tanpa pengakuan iman, tanpa pengakuan perkataan. Perkataan kita itu adalah perkataan iman. Tuhan tidak akan bisa menolong kita. Karena harus ada pengakuan. Seperti kita mengaku dosa, tanpa ada pengakuan dosa, Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Demikian juga harus ada pengakuan perkataan, pengakuan iman, maka Tuhan akan menolong kita. Saya ingat seorang gadis, ketika dia kecewa sama Tuhan, di dalam kesaksiannya dia bilang bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan lagi. Aku kecewa dengan hidup ini, aku kecewa dengan Tuhan. Ketika dia mengucapkan pengakuan perkataan yang salah, detik itu juga iblis ambil itu dan iblis masuk ke dalam dia. Dan sepanjang tahun itu hidupnya berantakan. Karena pengakuan pengucapan dia betul-betul negatif. Dan segala sesuatu yang negatif adalah dari iblis. Lalu iblis masuk, dia merasakan di sebelah kanan kepalanya ini ada seperti sesuatu yang masuk di sebelah kanan kepalanya. Dan itulah kuasa gelap. The unclean spirit, roh najis, masuk dan imannya berantakan sejak itu. Walaupun dia ke gereja, walaupun dia ibadah, walaupun dia berdoa, walaupun dia menyembah, semuanya berantakan. Jadi pengakuan iman itu adalah pintu masuk. Tuhan akan masuk ke dalam kita. Amin. Seperti kita ngaku dosa. Begitu kau ngaku dosa, pengakuan perkataanmu itu pintu masuk Roh Kudus menolong engkau. Seperti ini juga. Engkau mau diselamatkan Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan, hari ini jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Detik itu juga Tuhan akan masuk ke dalam hidupmu dan dia akan mengubahkan engkau menjadi sesuatu yang baru. Pengakuan tapi kalau engkau cuma mengerti, engkau memahami, tapi tidak pernah mengaku, tidak pernah menyatakan perkataan-perkataan yang benar dan penuh iman, dia tidak akan pernah bergerak. Sebab dengar baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, Roh Kudus tidak akan menjadikan kita sesuatu kalau kita tidak memintanya.
Tidak bisa. Karena Tuhan selalu bilang begini, dia selalu bergerak dengan firman-Nya. Aku ada di depan pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, maka aku akan Kita kalau membuka pintu, maksudnya membuka perkataan pengakuan. Tuhan masuk. Tuhan masuk. Itu penting. Maka anak muda gadis ini yang sudah menolak Yesus dan dia bilang, tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Karena dia sudah kecewa sama Tuhan. Hidupnya berantakan. Hidupnya kacau balau. Apapun yang dia kerjakan, gagal. Karena ada pengakuan iman yang negatif. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Saudara, mohon maaf. Kita ini siapa sih? Kok berani-beraninya bilang, sepahit-pahitnya hidup kita, segelap-gelapnya hidup kita, kok berani-beraninya bilang, Tuhan itu kau tidak aku perlukan lagi. Kok berani-berani ngomong gitu? Kita ini sudah milik Yesus. Jangan melakukan pengakuan yang salah. Maka iblis masuk dan dia mengambil anak gadis ini. Maka hidupnya kacau. Sampai pada satu titik. Dia berapa kali ingin bunuh diri. Karena dia gagal dalam hidupnya, dia ingin bunuh diri. Dia merasa tidak ada gunanya dia hidup. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akhirnya teriak sama Tuhan dan dia bilang, Tuhan, ampuni saya minta berikan saya kesempatan yang kedua. Untung dia mengatakan itu. Detik dia mengatakan itu, ada suara yang berkata begini, anakku, aku selalu ada dan aku memperhatikan kamu. Wah, itu keren banget. Ketika saya mendengarkan kesaksian ini, saya merasakan memang Tuhan itu Immanuel. Amin. Sejahat-jahatnya kita, sekejam-kejamnya kita menolak dia, tidak mengakui dia, dia tetap ada dan dia memperhatikan kita. Tetapi dia tidak bisa buat apa-apa karena kita bukan lagi menjadi milik dia. Karena kita bilang tidak ada Tuhan-Tuhanan, maka dia tidak bisa berkuasa atas kita. Lalu ketika dia bilang, Tuhan berikan saya kesempatan yang kedua, saya minta ampun. Tuhan langsung masuk dan berkuasa atas dia. Detik itu juga hidupnya diubahkan. Dia diangkat Tuhan, dia disegarkan kembali dan dia mengalami banyak perubahan. Karena pertobatan terjadi seketika dalam hidup dia. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apapun kondisi di sekitar kita hari-hari ini, karena ketololan, kebodohan para pemimpin kita mengatur bangsa ini dengan tidak baik dan benar, satu-satunya cara kita adalah punya pengharapan kepada Tuhan. Kita sauhkan itu kepada dia. Dialah sauh kita, dialah jangkar kita, dialah pokok kita. Hanya kepada dia kita berharap. Tidak ada lagi yang lain. Jangan kepada manusia, jangan kepada jaringan, jangan kepada kekayaan, jangan kepada nama besar, jangan kepada jabatan. Itu tidak bisa. Semuanya bisa menipu. Tetapi kalau kau berharap kepada Tuhan, dia akan banyak melakukan hal-hal yang ajaib dan mukjizat dalam hidupmu. Ini tahun ini. Itu nasihat Tuhan yang dahsyat. Bahkan memang harus terjadi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia kebodohan dan ketololan para pemimpin itu semakin ditampakkan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa satu-satunya yang benar, satu-satunya yang hebat, satu-satunya yang luar biasa cuma Tuhan Yesus, karena dia adalah pemimpin satu-satunya, raja dari segala raja. Dia yang akan memerintah kita. Dia akan menunjukkan itu pada kita. Semuanya memang harus terjadi. Ini sudah akhir zaman. Jadi semua yang salah, semua yang kacau, semua yang bejat, semua yang bodoh dan tolol, itu akan terjadi dan semakin masif di akhir zaman ini. Kitanya jangan bingung. Kalau kita tidak bingung, maka kita adalah orang yang memberikan hati kita, iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan.
itu akan membuat kita aman, akan membuat kita safe, akan membuat kita itu betul-betul terlindungi. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Iblis pun tidak berkuasa. Seperti Ayub, ketika dia mau digocok oleh iblis, satu-satunya itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan izinkan. Sepanjang Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak akan membuat kita akan menjadi terbengkalai, akan menjadi berantakan, akan menjadi kacau. No. Karena Tuhan kita tidak punya kerinduan sedikit pun untuk membuat kita mengalami hal-hal yang buruk. Tidak ada. Tuhan ingin mengalami kita itu sesuatu yang baik dan amat baik. Tetapi iblis ingin kita mengalami sesuatu yang jahat dan tidak baik-baik saja. Jadi ini akan membuat kita berbeda. Oh, ternyata memang pemerintahan Tuhan Yesus itu sangat beda. Penuh hikmat, penuh kasih, penuh kecerdasan, penuh kepintaran. Dan hikmat itu tidak akan dimiliki oleh orang dunia. Tidak akan dimiliki. Kecuali orang dunia itu takut akan Tuhan. Maka dia akan tidak menjadi bodoh. Apa coba sekarang yang nggak kelihatan bodoh? Bodohnya minta ampun. Saudara yang bergerak di marketplace pasti pada tahu. Kok ini begini sih? Kok itu begitu? Nah, itulah kita bertemu dengan para penguasa, pejabat yang konyol. Kalau dibilang tolong nggak mau, tapi bodoh. Saya males mau menyebut kebodohan-kebodohan pemerintah kita, tapi ya saudara tahu sendirilah. Saya males karena udah terlalu banyak dan bikin malu. Itu sebabnya ketika Tuhan bilang di tahun lalu, bersyukur, banyak bersyukur. Saya meletakkan diri saya di dalam suatu sikap yang penuh doa. Kalau saudara tidak bersyukur, kalau saudara tidak berdoa, sulit untuk bersyukur. Orang yang berdoa selalu bersyukur. Ini doanya bukan sifatnya doa pribadi ya. Ini doanya sifat syafaat. Bersifat intercessor, bersifat mengambil posisi sebagai imam. Ya, kita adalah imamat rajani. Imam itu berdiri sebagai pendoa bagi orang lain. Orang lain di sekitar kita. Kita doakan kepada Tuhan. Kita sebagai imam. Jadi kita harus mengenakan jubah imam dan kita juga harus mengenakan jubah raja. Itulah imamat rajani di 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bangsa yang sudah terpilih, imamat rajani. Sebagai imam, dia harus mengucapkan hal-hal yang bersifat iman. Imannya penuh dengan kebenaran. Maka kata syukur itu adalah membuktikan kepada penghargaan, penghormatan kepada Tuhan atas semua apapun yang terjadi. Bersyukur. Tetapi hari ini, tahun ini 2026, Tuhan bilang, taruhkanlah pengharapanmu kepadaku. Semakin besarkan pengharapanmu. Karena di dalamku engkau tidak akan pernah kecewa. Mari kita buka Alkitab kita kembali ya. Di kitab Roma ya. Roma 12 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, lalu di belakangnya ada, kamu harus sabar ketika kesesakan terjadi. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Itu yang membuat kita sesak. Itu membuat kita pengap. Itu membuat kita berduka. Itu membuat kita merasa pedih, perih. Nah, itulah kesesakan. Tetapi kalau kita
berdiri sebagai imam yang mewakili bangsa ini. Yang mengerti katakan amin. Kecuali kalau saudara tidak berdiri sebagai imam, saudara tidak berdoa bagi bangsa ini, ya saudara tidak akan bisa mengerti firman ini. Karena begini, orang yang terlalu banyak berdoa buat dirinya sendiri, sulit untuk dibilang imam. Imam itu nggak pernah berdoa buat dirinya sendiri. Dia selalu berdoa buat orang lain. Jadi kalau kita ingin betul-betul mengerti maksud dan rencana Tuhan, kita harus masuk di dalam metode dia. Metode dia adalah sebelum engkau memikirkan persoalan-persoalan pribadimu, engkau harus mendahulukan persoalan-persoalan orang, terutama bangsa kita. Ketika Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya jamin, kalau saudara mengutamakan doa buat orang lain, saudara pasti akan diperhatikan Tuhan. Karena doa buat diri sendiri, itu pasti Tuhan akan bilang, kamu kok terlalu egois ya? Kamu mikirin dirimu melulu. Udah dong, sekarang kamu coba doa orang lain. Ketika kita memacu diri kita berdoa buat bangsa ini, berdoa buat negeri ini, berdoa buat para pemimpin kita, maka Tuhan akan membereskan semua persoalan kita dengan sendirinya. Saudara, perhatikan ya. Yesus sebagai imam besar tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Itu kita harus ikuti. Kita harus teladani. Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan siapa? Kehendak Bapa dan manusia. Manusia yang bagaimana? Yang mau dia tebus sebagai imam besar. Dia memikirkan bagaimana dia menebus dosa-dosa manusia yang ada di dunia ini. Lalu dia memikirkan kehendak Bapa. Nah, kita harus connect dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa satu-satunya di muka bumi ini adalah supaya semua manusia diselamatkan. Tidak pernah Tuhan tidak memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Itu selalu dia pikirkan. Dia pikirkan bagaimana manusia itu bisa diselamatkan. Itu sebabnya dia datang sebagai manusia menebus kita. Menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu saudara dan saya sebagai imam-imam Allah, kita harus berdiri sebagai paga. Maka kita harus connect dengan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Semua manusia harus diselamatkan. Lalu bagaimana caranya? Lalu kita membawa kepada Tuhan semua doa-doa orang-orang ini yang ada di bawah bumi, terutama tentang keselamatan mereka. Coba saudara berdoa buat bangsa ini. Apa yang pertama kali saudara naikkan? Saya ingin mengatakan kepada kita semua, jangan pernah berkata, Tuhan tolong supaya para pemimpin kami memimpin dengan baik dan benar. Nggak bisa. Bawa dulu yang pertama. Pertama apa? Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan. Orang yang punya roh takut akan Tuhan, otomatis dia akan ditolong Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah keselamatan mereka. Takut akan Tuhan itu ciri orang diselamatkan. Bersukacitalah. Orang yang bersukacita itu pengharapannya besar. Apapun yang terjadi. Saya hampir jarang ya, kecuali akhir-akhir ini, berdoa buat pribadi gitu. Hampir sangat jarang, kecuali akhir-akhir ini. Kenapa akhir-akhir ini? Ya karena saya berdoa buat anak-anak saya, berdoa buat istri saya. Karena saya tahu waktu saya nggak panjang. Ya kan, umur saya sudah 61, kemungkinan dipanggil Tuhan kan dekat. Jadi saya berdoa buat mereka, supaya ketika saya dipanggil Tuhan, mereka adalah pribadi yang oke. Ngerti nggak maksud saya? Imannya
Oke. Nah, tetapi kebanyakan dalam hidup saya berdoa buat orang lain. Keselamatan orang lain, kesembuhan orang lain, takut akan Tuhan kepada mereka semua. Itu saya mengenakan jubah imam. Saya mengenakan jubah imam. Saya terus terang mengatakan kepada Bapak Ibu semua bahwa saya tidak pandai untuk berdoa buat pribadi. Hampir tidak bisa saya berkata-kata buat doa pribadi. Kebanyakan saya selalu buat orang lain dari dulu. Itu sebabnya saya mengerti ketika Tuhan bilang, tahun ini engkau harus perbesar pengharapanmu. Beri dia terus sukacita. Dan saya percaya ketika kita labuhkan pengharapan kita di dalam Tuhan, maka pengharapan itu semakin teguh. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin, haleluya. Tetapi saudara harus ingat, di ayat yang 11 Tuhan bilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya saudara dan saya harus bersemangat. Orang yang bersemangat itu pasti pengharapannya itu tinggi, pengharapannya itu besar. Saudara kalau mau mendapatkan bonus akhir tahun, pasti saudara akan bekerja sepanjang tahun. Nanti saya akan dapat bonus akhir tahun sesuai kinerja saya. Saudara pasti semangat karena ada pengharapan. Demikian juga kita. Kalau kita punya pengharapan yang besar, karena kita tahu di depan itu saya memandang jiwa-jiwa baru akan bertobat, jiwa-jiwa baru akan diselamatkan Tuhan. Sampai tahun kemarin Natal itu kita sebut bahwa kita minta kado Natal itu tahun lalu supaya apa? 2025 jiwa-jiwa baru diselamatkan. Saudara, kalau kita semakin serius mengikuti Tuhan, bukan hanya keselamatan jiwa-jiwa yang kita kejar. Bukan lagi masalah pribadi. Saya jadi mengerti kenapa keselamatan jiwa-jiwa itu adalah kehendak Allah yang paling tinggi. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa, yang terhilang. Amin. Iya. Kebutuhan pribadi itu hanya sesuatu yang sampai Tuhan bilang begini, mengapa kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum? Kenapa kau khawatir? Kau burung di udara aja kau pelihara. Kamu tuh lebih. Maka ketika kita mengenakan jubah imam kita, sesungguhnya kita tuh sedang mengerjakan kemuliaan buat Tuhan dan keselamatan buat jiwa-jiwa. Cuma itu. Kalau ada pengajaran yang mementingkan berkat, perhatikan baik-baik. Berkat itu Tuhan bilang, janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia, karena ngengat dan karat akan merusakkannya, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Harta di surga itu apa? Memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Dia, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagaimana menyelamatkannya? Doain. Bagaimana menyelamatkannya? Menjadi saksi. Bagaimana menyelamatkannya? Menginjili mereka. Kalau kita terlalu fokus dengan harta atau berkat jasmani atau materi, kita akan kehilangan momentum Tuhan. Ada sebuah gereja yang besar. Gereja ini dipakai Tuhan untuk menobatkan jiwa-jiwa baru. Di dalam gereja ini, saya tidak mau sebut namanya ya, nanti kesannya menghakimi. Di dalam gereja ini, banyak sekali jiwa-jiwa baru, bahkan dari seberang. Banyak murtadin baru di gereja yang besar ini. Kalau
gereja ini membaptis, itu bisa ratusan jiwa sekali dibaptis. Itu keren banget. Tetapi gereja ini cuma sukses di dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Setelah itu, gereja ini tidak pernah berhasil mendewasakan jemaat. Berkali-kali saya ketemu dengan jemaat orang-orang yang berbeda, berasal dari gereja ini. Selalu imannya tidak dewasa. Saya ketemu dengan supir Grab, bergereja di gereja itu. Dia masih mempertanyakan hal-hal yang mendasar. Lalu saya menjelaskan di dalam perjalanan itu. Tapi karena waktunya pendek, tidak bisa saya menjelaskannya dengan seterang-terangnya sampai dia puas. Saya ketemu dengan pendeta dari gereja ini. Juga begitu. Tidak dewasa. Saya menemukan, kok begini gereja ini? Saudara, inilah yang Tuhan tampakkan kepada kita. Bahwa satu-satunya cara yang terbaik dan terindah adalah saudara dan saya menjadi imam. Mendoakan orang-orang yang sudah diselamatkan ini supaya mereka bertumbuh dan menjadi dewasa, lalu mengerti arti sebuah keselamatan. Saya puji Tuhan, tidak pernah tertarik dengan prosperity, ya, teologi kemakmuran. Puji Tuhan, sama sekali buat saya. Coba tanya sama jemaat di sini, pernah nggak saya mengajarkan terlalu mementingkan berkat materi? Nggak pernah. Selalu hubungannya berkat materi dengan berkat roha. Ada 4 berkat kan? Rohani, jiwani, jasmani, dan materi. Itu yang saya ajarkan. Jadi bukan hanya materi, prosperity. No. Jadi saudara harus mengerti betul, kalau engkau sebagai imam mengerjakanmu, tugas keselamatanmu, tugas keimamatanmu dengan benar, saya jamin Tuhan akan tolong saudara. Maka tahun ini pengharapanmu harus kau taruhkan di dalam Tuhan. Karena tahun ini hal-hal bodoh semakin banyak muncul. Jadi saudara harus siap mental. Hanya berdoa. Dan Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo, di sini siapa yang belum melayani Tuhan? Ya, bukan hanya pujian penyembahan, bukan hanya worship leader, tapi melayani dalam doa, keselamatan jiwa-jiwa. Itu paling penting. Saya terus terang mengatakan bahwa dahulu saya terlalu memikirkan diri saya sendiri. Ketika saya selamat, bertobat, lahir baru, dan Tuhan melihat perjalanan hidup saya. Oh, saya mementingkan diri. Maksudnya begini, mementingkan diri sendiri itu lebih kuat kepada kehendak pribadi. Itu sebabnya saya tidak langsung menerima panggilan Tuhan menjadi pendeta. Harusnya dari dulu saya jadi pendeta full time. Baru ketika saya sudah mulai 50, saya baru sadar, memang saya harus full time dari dulu. 3 kali Tuhan panggil saya. Rupanya itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya terlalu memikirkan jabatan, pekerjaan, memikirkan cuan, memikirkan nafkah. Maka saya jadi mengerti kenapa Tuhan bilang keselamatan jiwa-jiwa itu lebih utama. Saudara main musik, itu bisa loh mendatangkan keselamatan. Gimana caranya Pak Pendeta? Kau tingkatkan pengurapanmu sampai level tertentu di mana Tuhan berkenan. Pengurapan itu akan membuat engkau memainkan musik, itu nadanya bisa membuat orang bertobat. Nggak percaya? Lihat bagaimana ketika Daud nggak bernyanyi loh. Daud memetik kecapi, roh yang daripada Saul selamat nggak Saul? Selamat. Itu maksud saya. Jadi naikkan level pengurapanmu. Yang tahu kamulah. Saya kan nggak kenal kamu secara personal. Kamu lah yang tahu.
kamu mainkan musikmu sampai level tertentu pengurapan itu, engkau berkenan kepada Tuhan, orang yang mendengarkan musikmu itu akan bertobat. Saya lupa pendeta siapa ya, saya datang waktu itu khotbahnya dia, dan pendeta ini main piano. Wah, keren banget, dia khotbah sambil main piano. Dia main piano, jadi piano itu ditaruh di mimbar, dan dia khotbah sambil bermazmur. Ketika dia mainkan piano, tiba-tiba ibu dari belakang itu jalan ke depan, tersungkur, nangis. Saya kan orang yang tidak atau belum pernah melihat itu, jadi saya lihat, saya kaget. Di situ saya ingat langsung Daud. Ketika Daud memetik kecapi, roh jahat daripada Saul pergi. Itu dari musik. Lalu dari nyanyian, dari perkataan. Ini worship leader dan para worshiper. Bisa nggak bikin orang bertobat dengan nyanyiannya? Bisa. Siapa itu? Ketika Paulus dan Silas di penjara, betul? Mereka di malam hari, mereka melantunkan puji-pujian kepada Allah. Ketika puji-pujian itu dilantunkan, sendi-sendi penjara itu bergoncang. Terjadi mukjizat. Lalu kepala penjara itu bilang apa? Apa yang harus kami lakukan? Lalu Paulus bilang, bertobatlah engkau dan seisi rumah. Lalu saat itu juga mereka bertobat. Jadi kita melihat bahwa semuanya itu Tuhan pakai. Itulah ketika kita mengenakan jubah imamah kita. Sayangnya banyak orang diberikan karunia skill hebat gitu ya, nyanyinya bagus, tapi nggak sampai pengurapannya. Dia harus naik sampai level berkenan, dan itu ketika dia menyanyikan, banyak orang bertobat. Semuanya sama, baik dia pengkhotbah, baik dia imam musik, baik dia sama. Kalau dia menaikkan level pengurapannya, orang mendengar dia berkhotbah, bertobat. Kalau dia menaikkan level pengurapannya, orang mendengar dia memainkan musik, orang bertobat. Kalau dia menaikkan level pengurapannya, orang mendengarkan dia menyembah, orang bertobat. Sampai sini mengerti maksud saya? Ini pengharapan yang harus kita lakukan kepada Yesus. Tuhan, pakai saya di tahun ini sesuai firman-Mu untuk menaruh pengharapan kepadamu. Aku menaruhkan pengharapanku kepadamu. Apapun yang terjadi tahun ini, aku percaya Tuhan tolong saya. Pengharapan itu kita harus. Saya waktu masih jadi sesuatu lah gitu ya. Saudara tahu nggak? Jarang di mulut saya tuh bilang begini, Tuhan tolong saya dalam pekerjaan ini. Jarang, nggak pernah, hampir. Tapi setiap hari Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba secara mukjizat saya menemukan sesuatu yang salah, yang tidak pernah saya pikirkan. Tahu saya tahu, ini salah. Bagaimana datangnya? Itu dari roh tuh. Itu maksud saya. Kamu kalau naikkan level pengurapan, maka segala sesuatu akan menjadi jelas. Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang tahu. Dan satu lagi ya, kita buka di Roma 15 ayat 13. Nah, ini doa daripada Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 15 ayat 13, demikianlah firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, perhatikan itu. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita mempunyai pengharapan yang berlimpah-limpah. Hanya Roh
Hanya Roh Kudus, hanya Roh Tuhan. Jadi saudara tidak bisa pengharapanmu engkau munculkan dari semangat pribadimu, dari passionmu, nggak bisa. Itu harus muncul dari Roh Kudus. Seperti dulu, saya tidak mungkin mampu dalam usia muda, perkawinan baru, punya anak baru satu, begitu muda. Kok berani-beraninya menampung 12 orang di rumah saya, disekolahkan, dididik, dimuridkan, didewasakan. Kok berani-beraninya? Itu kalau bukan dari Roh Kudus saya nggak mampu. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada yang mampu bisa mengelola begitu banyak anak-anak dari berbagai macam latar belakang yang tidak jelas, yang saya tidak mengerti. Masih kecil. Dan dibilang mapan juga tidak, biasa saja kami. Tapi kok mau? Dan itulah dari Roh Kudus. Saudara mengerti maksud saya? Pengharapan kita itu harus kita taruh dalam Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan memberikan kita semangat yang berlimpah-limpah. Dan tahun ini, saudara harus siap-siap untuk itu. Kalau terjadi sesuatu di negara ini, saudara lihat kepada Tuhan. Taruh di dalam tuh. Di situ engkau taruh, engkau bisa mendoakan bangsamu, negerimu, orang-orang jahat ini. Orang-orang bodoh ini. Ya, engkau bisa. Saya ketawa ya, kenapa gelarnya profesor, doktor, tapi bodoh-bodoh gitu. Buat apa punya S3? Amin. Mendingan SMA aja, SD. Amin, saudara. Saudara mengertilah maksud saya. Saya tidak mau ungkap-ungkap yang terlalu dalam. Ya, pokoknya negara kita kayak begitulah kira-kira. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini hari yang luar biasa di tahun yang baru. Engkau menyampaikan isi hatimu supaya kami mempunyai pengharapan yang besar di tahun ini. Dan kami akan terus bersyukur karena Engkau telah menaruhkan di hati kami untuk mensyukuri apa yang terjadi di republik ini, di negara kami. Untuk mensyukuri apa yang terjadi di bangsa ini. Untuk mensyukuri apa yang terjadi dengan hidup kami. Kami melihat Tuhan sedang berperkara dengan bangsa ini, berperkara dengan hidup kami. Tuhan sedang memanggil kami untuk mengenakan jubah imam kami. Bukan hanya jubah raja, bukan hanya kami mencari nafkah, mencari cuan sebagai raja-raja di muka bumi. Tapi kami harus berdiri sebagai imam-imam Tuhan di muka bumi. Mendoakan orang-orang lain, mendoakan bangsa ini, mendoakan negeri ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai imamat rajani di muka bumi ini. Sebagai imam-imam dan raja di muka bumi ini. Supaya kami berguna bagi bangsa kami. Karena kami tahu Engkau memanggil kami, menempatkan kami di negeri ini. Supaya kami menjadi berkat bagi negeri ini. Kenapa Engkau tidak menempatkan kami di Israel, di Afrika Selatan, di Mogadishu, di Mozambik, di Rusia, di negara-negara lain. Tetapi Engkau menempatkan kami di Indonesia supaya kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Ya Tuhan, ya Bapa kami, mari Roh Kudus bekerjalah terus dalam hidup kami supaya kami menjadi pribadi yang teguh, menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang masuk ke dalam rencanamu untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak mau menjadi manusia yang hidup sekedar hidup, tetapi kami mau menjadi manusia di dalam Tuhan yang menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pakai mulut kami Tuhan untuk hari ini dan seterusnya di sepanjang hidup kami. Kami menjadi saksimu di muka bumi. Saksimu di muka bumi. Kami memberitakan firman-Mu. Kami memberitakan kebaikan-Mu. Kami memberitakan kebesaran-Mu. Kami mengabarkan Tuhan, Engkau adalah juru selamat satu-satunya di muka bumi. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Mari Roh Kudus pakai mulut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberikan pengakuan iman tahun ini, tahun 2026, sebagai
pengakuan iman yang seterusnya dan selamanya. Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah Tuhan dan Raja kami. Jadilah imam besar kami yang terus-menerus mendidik kami sebagai imamat rajani, supaya kami berjalan di dalam jubah imam dan jubah raja kami dengan baik dan benar. Kami buka pengakuan kami dan kami menolak segala hal yang jahat, segala hal yang menipu, segala yang kamuflase, segala hal yang rekayasa. Kami mau menjadi pribadi yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan iman kami di 2026. Hari ini Tuhan, satu-satunya harapan kami kepadamu adalah Engkau selalu beserta kami. Engkau bersama kami, Engkau menuntun kami supaya kami tidak tersesat. Jadikan kami imamat rajani di muka bumi Tuhan. Jangan sampai kami lupa dengan jubah imam kami, supaya kami mendoakan bangsa ini, orang-orang yang terhilang, yang haus dan lapar akan Engkau, yang butuh Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Jadikan anak-anak-Mu di gereja ini menjadi imam-imam sejati. Berdoa bagi teman-temannya, berdoa bagi keluarganya, berdoa bagi ibunya, berdoa bagi saudara-saudaranya, berdoa bagi sekitarnya. Ingatkan mereka Tuhan, pakai mereka semua, supaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup mereka. Satu-satunya harapan kami adalah Engkau Tuhan. Yesus, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau menyambut tubuh dan darah Tuhan kami. Oh Yesus, kekasih hati kami, biarlah tubuh dan roh kami bersatu dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Berkati Tuhan roti dan anggur ini menjadi sesuatu yang baru. Biarlah kami menghormati perjamuan kudus ini, supaya kami benar-benar Tuhan berkenan di hadapan-Mu hari ini. Sehingga apapun yang kami alami, kami menjadi sehat, kami menjadi sembuh, kami menjadi waras, kami menjadi pulih dengan perjamuan kudus ini. Segala yang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal yang tidak dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal yang munafik, yang cabul, yang mesum kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah hidup kami Tuhan berpadanan kepada Injil-Mu. Dan melalui perjamuan kudus ini kami semakin dekat dengan Engkau di tahun ini. Pengharapan kami semakin besar di dalam Engkau. Mari Roh Kudus bekerjalah. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut tubuh dan darah Tuhan. Kita yang siap menyambut perjamuan kudus ini, kita berkata amin dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya pengharapan, kekuatan. Engkau Yesus Tuhan, buatlah kami ya Tuhan jadi pribadi yang baru. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, kekuatan kami. Bangkitkanlah Tuhan, jadikanlah Tuhan
Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu dalam perjamuan kudus ini. Sekarang kami siap menyambut tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, Engkau akan menolong kami dalam perjamuan kudus ini. Dengan iman kami siap menyambut tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita yang siap menyambut tubuh dan darah Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada kasih persekutuan yang indah dengan tubuh dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat kami semua. Kau menebus kami. Dan sekarang Kau telah bersekutu dengan kami dalam tubuh dan darah. Kami percaya kami sehat, kami sembuh. Kami dipulihkan, kami disegarkan. Kami dibebaskan dari pikiran-pikiran yang kotor, yang negatif, yang buruk, yang tidak baik. Dan kami pulih dalam kesehatan yang sempurna. Setiap asam urat, setiap kolesterol, setiap kepenatan, setiap kegalauan, setiap sakit penyakit, diabetes kah, asam urat, kolesterol kah, saraf kejepit kah, kanker sekalipun, sembuh dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam tubuh dan darah Tuhan yang kudus, yang kudus, yang kudus, semakin menyembuhkan, semakin menyehatkan, semakin memulihkan, dan membuat kami tegak berdiri di hadapan Tuhan dengan tangan yang teracung, memuji dan menyembah-Mu, bersyukur demi nama-Mu di sepanjang hidup kami. Oleh karena Tuhan yang menyehatkan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur.
Yesus kami sehat, bugar, dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini ya Bapa, kami siap memberikan persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan kasih di hadapan-Mu. Biarlah berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan tidak membiarkan kami terlunta-lunta, sebab Engkau telah berfirman, Engkau datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena di dalam Tuhan tidak ada satupun yang tidak mungkin. Tuhan pasti memberkati kami berlimpah-limpah. Inilah persembahan kami Tuhan, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan ucapan syukur ke dalam tangan-Mu. Dan di tahun baru ini Tuhan melimpahi kami dengan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Yesus kita yang siap memberi dan mengucap syukur, kita berkata amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara, silakan memberi.